Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai prisma dan limas. Nah, dua bangun ini sudah sering kalian temui sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bentuk piramida. Jadi piramida di Mesir. Yang pertama, kita akan pelajari mengenai prisma. Luas permukaan prisma, nah kalau kita lihat, jadi setiap bangun ruang itu memiliki jaring-jaring. Nah, kalau yang bagian atas ini adalah jaring-jaring dari prisma segitiga. Kemudian yang bagian bawah adalah jaring-jaring prisma segi 5. Nah, kalau kita perhatikan, jaring-jaring ini terdiri dari bidang alas dan bidang atas atau tutup, ditambah dengan bidang sisi tegaknya yang berbentuk persegi panjang. Jadi banyak sisi tegaknya itu tergantung dari segi berapa alas dan atapnya. Jadi kalau alas dan atapnya itu segitiga, maka banyak selimutnya atau banyak sisi tegaknya itu adalah 3 buah, termasuk juga prisma segi 5 ini. Jadi dia memiliki 5 selimut. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa luas permukaan prisma itu bisa kita tulis sebagai luas alas ditambah luas tutup ditambah luas sisi tegak. Nah, kita bisa tahu bahwa luas alas dan luas tutup itu sama karena bentuknya kongruen atau sama dan sebangun. Sehingga kita bisa modifikasi rumus ini menjadi ini adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, kalau kita perhatikan kembali, ketika sisi tegak ini dibuat seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa sisi tegaknya ini ketika digabungkan menjadi persegi panjang, di mana panjangnya ini merupakan, ya benar sekali, merupakan keliling alas. Jadi inilah keliling alas, kemudian bagian yang ini adalah tinggi prisma. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa 2 kali luas alas ditambah, nah luas sisi tegaknya menjadi apa? Menjadi keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, kenapa bisa demikian? Karena luas atau sisi tegak suatu prisma itu berbentuk persegi panjang, sehingga luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, karena panjang adalah keliling alasnya dan lebar adalah tinggi prisma tersebut, sehingga luas sisi tegaknya akan menjadi seperti ini. Jadi inilah rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Kemudian volume prisma. Nah, ingat anak-anak bahwa balok itu adalah salah satu bentuk prisma segi 4. Nah, kemudian kalau balok ini kita bagi 2, dia akan menjadi 2 buah prisma segitiga. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa volume dari prisma yang pertama, yaitu yang berbentuk balok, itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita tahu bahwa panjang kali lebar ini adalah luas alasnya dikali tinggi, sehingga volume prisma ini adalah luas alas kali tinggi. Nah, bagaimana dengan volume prisma segitiga? Apakah sama luas alas kali tinggi? Volume prisma segitiga itu adalah sama dengan setengah dari volume balok. Nah, kemudian ini setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Nah,
kita ingat bahwa setengah kali panjang kali lebar itu adalah luas alas dari segitiga kali tinggi. Nah, ternyata volume prisma yang berbentuk segi 4 maupun segitiga itu sama, sehingga volume prisma bisa kita buat secara umum itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, inilah rumus volume dari prisma. Bagaimana contoh soalnya? Nah, di sini sebuah prisma segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya 8 dan 6 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, tentukan luas permukaan dan volume prisma tersebut. Nah, kita harus tahu bahwa volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi, kemudian luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, kita perlu cari sisi segitiga yang satunya lagi, yaitu sisi miringnya. Nah, kita gambar saja bentuk prismanya kurang lebih seperti ini. Anggaplah ini adalah segitiga siku-siku. Nah, sehingga kita bisa buat bahwa ini 8, ini 6. Nah, bagaimana cara mencari sisi miringnya? Nah, kita lihat, ingat kembali bahwa ini berlaku teorema Pythagoras. Nah, misalkan ini R ya, sehingga R itu sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Nah, sehingga sisi miringnya adalah 10 cm. Nah, kita bisa cari bahwa luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, sehingga kita tahu bahwa luas alasnya adalah setengah alas kali tinggi ditambah keliling alas itu adalah, misalkan sisi-sisinya adalah A, B, dan C dikali tinggi prisma. Jadi ini adalah tinggi prisma. Nah, ini sama dengan 2 kali. Nah, ingat alas dan tinggi itu adalah sisi yang saling siku-siku ya. Jadi sudutnya 90 derajat, sehingga setengah kali 8 kali 6 ditambah kelilingnya 8 ditambah 6 ditambah 10 dikali tinggi prisma adalah 15. Ini kita bisa coret, hilangkan, ini menjadi 48. Ini hasilnya adalah 24 dikali 15. Nah, sehingga hasilnya adalah 48 ditambah 360. Berarti ini sama dengan 408 cm persegi. Jadi inilah luas permukaan limas tersebut. Nah, bagaimana dengan volumenya? Nah, volumenya bisa kita cari dengan volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, tinggi di sini adalah tinggi prisma. Nah, pada perhitungan di samping kita sudah mencari luas alas. Jadi luas alas itulah setengah kali 8 kali 6. Nah, tinggi prisma itu adalah 15. Sehingga ini bisa disederhanakan menjadi 4 sama dengan 24 dikali 15 sama dengan 360 cm kubik. Jadi inilah volume prisma segitiga siku-siku yang dimaksud. Kemudian soal selanjutnya adalah prisma dengan bentuk trapesium seperti di gambar. Nah, kita ketahui bahwa AB itulah 26 cm. Kemudian FB itu adalah 17 cm. Kemudian GH itu adalah 18 cm. Dan BC ini adalah 22 cm. Nah, kalau diperhatikan, kita bisa tahu bahwa BC inilah tinggi prisma. Jadi ingat, prisma itu alas dan atapnya itu bentuknya sama. Sehingga alasnya itu adalah
ABFE dan atapnya atau tutupnya adalah CDHG. Nah, jadi itu alas dan atap atau tutup. Nah, kemudian tingginya adalah BC, yaitu 22 cm. Nah, tugas kita adalah mencari luas permukaan. Karena luas permukaan harus mengetahui seluruh sisi alas atau sisi trapesium, maka kita perlu menggambarnya. Jadi kita gambar trapesiumnya. Kita gambar bentuknya. Ini 26, kemudian ini adalah 17, kemudian ini 18. Jadi HG itu sama dengan EF. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ini. Jadi misalkan ini X. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita bisa mencari dengan bantuan seperti ini, menarik garis seperti ini. Nah, sehingga ini adalah panjangnya 18. Nah, sehingga panjang bagian ini adalah 8 cm. Nah, kita bisa mencari X dengan prinsip segitiga siku-siku atau teorema Pythagoras, sehingga menjadi ini 17, ini 8, ini X. Sehingga X itu sama dengan akar dari 17 kuadrat kurang 8 kuadrat. Inilah 289 dikurang 64 sama dengan 225 sama dengan 15 cm. Nah, sehingga kita bisa mencari luas permukaan prisma tersebut adalah luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya ingat rumus luas alas trapesium itulah 2 sisi sejajar itu dijumlahkan, berarti 26 ditambah 18. Jadi ini 2 sisi sejajar, bagian ini dan ini. Di 26 tambah 18 dikali tinggi. Jadi tinggi alas itu adalah tinggi trapesium itu adalah ini X, yaitu 15. 15 dibagi 2. Ditambah keliling alas, berarti keliling alas semua sisi alas ini kita jumlahkan, yaitu 26 ditambah 17 ditambah 18 ditambah 15 dikali tinggi prisma. Nah, tinggi prisma itu adalah 22 cm. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kemudian 26 ditambah 18 itu adalah 44 dikali 15 ditambah 76 dikali 22. Nah, kita bisa cari, yaitu 44 kali 15 itu adalah 660 ditambah 1672. Ini sama dengan 2332 cm persegi. Jadi inilah luas permukaan prisma. Selanjutnya adalah volume prisma. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa sisi-sisinya itu kita bisa tulis ulang. AB adalah 26, kemudian FB adalah 17, kemudian EF adalah atau sama dengan GH 18, dan EA kita sudah cari itu 15. Nah, ingat volume prisma itu adalah prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, luas alasnya adalah setengah dikali 2 sisi sejajar, yaitu 26 ditambah 18 dikali tinggi sama dengan setengah dikali 44 dikali 15. Nah, ini kita bisa coret. Ini 22 dikali 15 itulah 330 cm3. Jadi inilah volume dari prisma yang dimaksud. Selanjutnya adalah mengenai limas. Nah, luas permukaan limas, jadi kita bisa berikan contoh. Jadi luas permukaan limas itu ketika dibuka menjadi seperti ini. Nah, ini terdiri dari satu sisi alas ditambah 4 sisi tegak. Nah, di sini sudah jelas bahwa jadi kalau
misalkan alasnya berbentuk segi 4, maka sisi tegaknya banyaknya 4. Sehingga kita bisa buat kesimpulan bahwa luas permukaan limas itu sama dengan luas alas, itu banyaknya 1 ya, ditambah N kali luas sisi tegak. Jadi sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga. Jadi segitiga sama kaki. Nah, N ini adalah banyak sisi permukaan limas atau banyak sisi alas limas ya. Nah, jadi inilah luas permukaan limas. Selanjutnya adalah volume limas. Nah, untuk volume limas ini kita bisa buktikan dengan menggunakan volume kubus. Nah, kalian bisa melihat bahwa volume kubus itu sama dengan 6 kali volume limas. Nah, perhatikan gambar di samping. Jadi, kubus ini dibentuk oleh 6 buah limas. Kenapa? Karena kubus itu banyak sisinya, itu ada 6 buah. Sehingga 6 buah limas yang sama ukurannya itu membentuk sebuah kubus. Nah, kita bisa lihat bahwa tinggi limas itu sama dengan setengah sisi kubus. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa volume limas itu sama dengan 1/6 volume kubus. Nah, ingat bahwa 1/6 volume kubus itulah sisi kali sisi kali sisi. Nah, kita tahu bahwa salah satu sisinya itu, jadi salah satu sisinya itu adalah 2 kali tinggi limas, atau tinggi limas setengah sisi kubus, atau sisi kubus sama dengan 2 kali tinggi limas, sehingga diperoleh sisi kali 2 kali tinggi limas. Nah, ini bisa disederhanakan, ini 1/3, sehingga 1/3 kali sisi kali tinggi limas. Nah, dalam hal ini sisi kali sisi adalah luas alas dari limas itu dikali tinggi limas. Nah, inilah rumus volume dari bangun limas, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Berikutnya adalah latihan soal mengenai limas. Nah, dari gambar ini bisa dilihat, tentukan luas permukaan dan volume limas di bawah ini yang alasnya berbentuk persegi dengan sisi 10 cm dan tinggi 12 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan limas itu bisa digunakan rumus tadi. Nah, kita perlu mencari tinggi dari sisi tegak limas. Nah, kita tahu bahwa panjang sisi alas limas itu adalah 10 cm. Kemudian tingginya itu adalah 12 cm. Nah, jadi tingginya dari T sampai O ini. Nah, sehingga untuk tinggi dari sisi tegaknya itu adalah TB. Di TB kita bisa cari, kita pindahkan gambarnya. Karena panjang sisi alas limas itu 10, maka OB adalah 5 cm. Kemudian TO adalah tinggi limas adalah 12 cm. Nah, TB ini kita bisa cari dengan teorema Pythagoras, akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm. Nah, itulah tinggi sisi tegaknya. Nah, sehingga kita bisa cari luas permukaan limas itu adalah luas alasnya berbentuk persegi, yaitu sisi kali sisi ditambah 4 kali. Nah, jadi ada 4 segitiga yang kongruen sebagai sisi tegak, yaitu setengah
alas kali tinggi. Nah, sisi kali sisi ini adalah 10 kali 10 ditambah 4 dikali setengah, alasnya adalah 10 yaitu QR sebagai alas segitiga dikali tinggi, tingginya adalah ini TB 13. Nah, ini hasilnya 100, kemudian ini kita sederhanakan 2, berarti ini tambah 260, berarti sama dengan 360 cm persegi. Jadi inilah luas permukaan limas yang dimaksud. Kemudian volumenya, volume limas itu adalah sama dengan sepertiga luas alas dikali tinggi prisma. Nah, sepertiga luas alasnya adalah berbentuk persegi, yaitu 10 kali 10, sisi kali sisi kali tinggi 12. Ini kita bisa sederhanakan jadi 4, berarti 100 dikali 4 sama dengan 400 cm kubik. Jadi inilah luas dan volume dari prisma. Jadi inilah luas permukaan dan volume dari limas. Selanjutnya adalah soal mengenai kerangka limas. Jadi sebuah kerangka limas memiliki alas berbentuk persegi panjang 16 cm dan lebar 12 cm. Jika kerangka limas tersebut adalah 160 cm, jadi seluruh panjang kerangkanya adalah 160 cm, volume limas tersebut adalah, kita perlu mencari tinggi dari limas ini dengan cara mencari panjang sisi tegak dari limas ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa hitung bahwa panjang kerangka ini sama dengan 2 kali panjang alas P alas ditambah 2 kali lebar alas ditambah 4 kali sisi tegaknya. Jadi ini ada 4 sisi tegak ya, atau rusuk tegak. Nah, panjang kerangkanya adalah 160 cm. Kemudian 2 kali panjang alasnya adalah 16 ditambah 2 kali 12 ditambah 4 sisi tegak, misalnya 4x. 60 sama dengan 32 ditambah 24 ditambah 4x. Nah, untuk mempermudah kita bagi 4 semuanya ya. Ini kita bagi 4 karena ingin mencari x. Ini bagi 4 adalah 40, ini kita bagi 4 adalah 8, ini kita bagi 4 adalah 6, ini kita bagi 4 adalah x. Sehingga x sama dengan 40 dikurang 14. Nah, ini hasilnya adalah 26 sama dengan x. Nah, jadi setelah kita memperoleh X 26, sekarang kita bisa menghitung tinggi dari limas ini. Karena kita sudah memperoleh bahwa sisi tegaknya itulah 26, maka kita perlu mencari sekarang adalah panjang diagonal dari persegi panjang alasnya. Karena kita memerlukan persegi panjang alas untuk mencari tinggi limas ini. Nah, kita bisa mencari dengan teorema Pitagoras. Ini panjangnya adalah 16, ini panjangnya 12. Nah, maka dengan teorema Pitagoras, jadi kita bentuk segitiganya ini adalah 16, ini 12. Misalkan P, maka P sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Akar dari 256 ditambah 144 sama dengan akar 400 atau sama dengan 20. Nah, sehingga panjang diagonalnya adalah 20, maka panjang setengah diagonalnya adalah 10 cm. Nah, kemudian kita bisa cari tinggi limas ini sekarang. Jadi setengah diagonalnya 10, kemudian inilah 26. Kita bisa cari limas itu sekarang menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita bantu dengan segitiga. Inilah 10, inilah 26, inilah tinggi limas. Sehingga T diperoleh akar dari 26 kuadrat
dikurang 10 kuadrat, atau akar 676 dikurang 100 itu sama dengan akar dari 576. Ini sama dengan 24 cm. Jadi tingginya adalah 24 cm. Nah, dari sini kita bisa menghitung volume limasnya adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi, atau sama dengan 1/3 luas alasnya berbentuk persegi panjang, yaitu 16 dikali 12 dikali tinggi 24. Nah, ini kita bisa sederhanakan jadi 8, sehingga hasilnya adalah 1536 cm3. Nah, inilah latihan soal yang sudah kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan latihan ini sebagai materi untuk pembelajaran. Nah, sampai di sini Bapak sampaikan pembelajaran untuk materi prisma dan limas. Semoga bermanfaat, dan ingat tetap jaga kesehatan agar kalian bisa belajar lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.